Happy wedding anniversary. Sorry Bung, rebut Kembali. dolar. Kok berasa kayak 18? Ya, Tapi mungkin bukan karena itu ya. ya udah kalau Ya. jadi pendeta resikonya air mata. Betul. Menjadi pendeta yang terbaik itu Ngapain juga kita di sini? mau menjadi pendeta yang baik atau pendeta yang terbaik. Lanjut Ya, Ya. lanjut. dari Rika. Wah, ini kayaknya Petrus yang bisa jawab. Kita lah pendeta. Bagaimana bila Tuhan tidak turut campur tangan di setiap usaha dan pelayanan kita? Apakah bisa berhasil? Hah. Ini juga nih ya. Pertanyaannya Rika perlu ditanyakan kembali. Iya. Nah, Tuhan campur tangan gitu kan. Ini kan Iya. bisa, bagaimana bila Tuhan tidak turut campur tangan di Tangan. setiap usaha dan pelayanan kita. Iya. Sampai situ dulu. Berarti kan kita harus kulik nih. Ya. Betulkah Tuhan turut campur tangan untuk setiap hal dalam hidup kita? Maksudnya seringkali kan kita khotbahnya gitu ya. Iya. Ya. Seringkali kita khotbahnya Tuhan campur tangan, libatkan Ya, Tuhan libatkan Tuhan. dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Ya. Tapi coba pikir lagi, apakah itu pernyataan yang tepat? Ya. Bukankah kita yang harus melibatkan diri dalam misinya Tuhan? Emang Hmm. siapa kita yang melibatin Tuhan? Ya. Emang kalau misalnya Tuhan pasti campur tangan, iya. Emang Orang kalau dia kita yang nggak berdoa terus Tuhan nggak terlibat, Nggak gitu ya, terlibat, nggak campur tangan benar. gitu ya. dari sejak awal kita diciptakan Tuhan yang campur tangan, makanya kita jadi. Kita kan gitu. buatan tangannya. Kita buatan tangannya. Pertanyaannya berhasil tidaknya misi kita atau setiap ikhtiar kita, usaha, niatan itu kita melibatkan diri dalam misinya Tuhan atau Ya. enggak gitu. Itu yang mungkin harus kita pertanyakan baik-baik ya. Karena kadang-kadang ini bukan misinya Tuhan, Iya. tapi dia gagal jadinya karena kita nggak berjalan sesuai dengan Betul. maunya Tuhan. Betul. Tuhan campur tangan, berarti Tuhan gak campur tangan dong gitu. Loh enggak, dia campur tangan, kitanya yang gak mau melibatkan diri Iya. dalam apa yang Tuhan kehendaki. Iya. You get my point? Juga. Mungkin kalau orang bingung yang dimaksud dengan melibatkan diri pada misinya Tuhan tuh yang kayak gimana ya? Misinya Misalnya, Tuhan kan ya mendatangkan damai sejahtera. Ya. Kalau apa yang kamu buat itu ternyata hanya mendatangkan damai sejahtera untuk dirimu sendiri, Ya. tapi konflik untuk orang-orang Orang di luar lain. dirimu, ya berarti ya kamu bisa mengevaluasi itu. betul. Jangan sampai ketika itu tidak berhasil, Betul. bukan karena Tuhan tidak campur tangan gitu ya. Benar. Karena memang apa yang kita lakukan itu Keliru. keliru gitu. Betul. Misinya aja udah keliru. Misinya aja sudah keliru dan cara-caranya juga bisa keliru Betul. gitu. Jadi betul. jangan ketika nanti kita gagal non kita bilang ini gara-gara Tuhan, menyalahkan Ya, Tuhan. ya. Nah, itu lebih bahaya lagi. Ya. Jadi itu yang perlu kita pahami dan ya ini juga bagi kita pendeta juga nih satu pemahaman yang baru ya untuk kita kemudian benar juga gitu. Betul. Karena terkadang kita maunya Tuhan yang menjalankan misinya kita. Betul. Sementara kita hidup diciptakan serupa dan segambarnya untuk menjalankan misinya dalam apapun kerjaan kita, dalam apapun upaya kita, dalam apapun yang kita lakukan, baik untuk diri kita sendiri, keluarga, maupun apalagi kita dalam profesi pendeta untuk jemaat ya. Iya. Jadi itu sangat penting. Jangan sampai kita merasa berhasil juga, akhirnya kita merasa bahwa wah ini sukses nih misi gue, ini berhasil gitu ya. Benar. Padahal ya kalau seandainya memang itu mendatangkan damai sejahtera, kenapa enggak Tuhan Betul, berkenan di dalamnya betul, gitu ya. Tuhan betul-betul menyatakan yang terbaik. Benar. Apalagi kalau kita bilang Tuhan tidak campur tangan atau mari Tuhan campur tangan. Iya. Kayak apa ya? Kayak Tuhan intervensi banyak Iya. banget. Sementara sejak awal penciptaan kan kita diberi kehendak bebas Betul. untuk melakukan, untuk memilih dan lain Iya. sebagainya. Itu nanti akan jadi pertanyaan, kenapa Tuhan gak campur tangan ketika Hawa Iya. pada akhirnya mengiyakan, Mengiyakan. mengambil buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ditawarkan oleh Iya. ular itu. Kalau dia, aku ngomong ini sampai mikir, iya juga ya. Iya. Berarti selama ini kita sedang keliru Betul. memahami nih. Iya. Kalau pemahaman kita soal Tuhan campur tangan, berarti kita akhirnya menyalahkan Tuhan. Harusnya Tuhan nggak telat datang. Iya. Iya. Gitu. Betul. Dia nggak sekepo itu teman-teman. Iya. Maksudnya, Masa Tuhan nggak kasih halau sih iya nggak kasih supaya hak. Hawa itu jangan makan. Betul. gitu. Tapi ternyata Tuhan itu mau kita
kita melibatkan diri dalam Ya. misinya. Jelas kok pesan Tuhan ke Adam dan Hawa, Betul. manusia yang pertama diciptakan ya dan ditempatkan di Taman Eden. Jangan makan buah yang ada di tengah-tengah, Ya. buah pengetahuan baik dan yang jahat, dan buah dari Ya. pohon kehidupan Iya, gitu. supaya damai sejahtera ceritanya. Betul gitu. Tapi karena manusia pengen sama nih, atau mungkin nggak dengar, lupa sama misi yang Tuhan berikan, akhirnya ya dia sendiri yang bukan tidak melibatkan Tuhan, tapi dianya yang nggak berjalan pada misinya Tuhan. Betul. Nah, dan itu kan jadi bagian dari perjalanan kehidupan kita. Aku juga akhirnya mikir, apapun ya, orang kan sering bilang, nggak berhasil di karir, nggak berhasil di pelayanan, atau mungkin dalam cinta gitu. Kitanya bukan melibatkan Tuhan ya, tapi kitanya melibatkan diri dalam misinya Tuhan, enggak. Jangan-jangan selama ini yang kita mau adalah yang kita mau aja, bukan yang Tuhan kehendaknya mau. kita, Kehendaknya gitu. kita. Firmannya kita, kita, sabdanya kita. Aku soalnya pernah ada di tahap gini Usi. Kalau bicara jodoh ya, aku pernah cerita sama Usi. Aku sampai ketika dekat sama orang nggak mau berdoa karena perhitungan manusia ya. Kalau berdoa kok nggak jadi. Iya, betul. Padahal ketika kita berserah pada doa itu kan bagian dari keberserahan diri pada misinya Tuhan ya. Justru ketika dia nggak jadi berarti itu bukan misinya. Iya, betul. Betul. Jangan-jangan gitu. Gagalnya itu bukan karena ya Tuhan nggak sayang atau Tuhan belum beri. Iya. Ya kitanya berarti selama ini akunya misalnya contoh. Mungkin tidak melakukan sesuatu itu berdasarkan misi untuk mendatangkan damai sejahtera gitu. Atau aku sendiri yang nggak tahu. Jangan-jangan orang yang aku temui itu bukanlah, ini sekaligus nanti pengantara ya untuk kita mau bahas berikutnya soal cinta-cinta nih Usi. Tapi yang pasti itu jangan-jangan aku sendiri nggak melihat bahwa orang yang berjalan bersama aku mungkin nggak bisa satu visi satu misi. Apalagi pendeta. Mau melayani Tuhan kan butuh pengorbanan diri, butuh penyangkalan diri. Lalu kemudian siap pikul salib dengan segala sesuatu, sama seperti Bung Odi dan Usi Iman. 8 tahun pelayanan bersama gitu. Kalau Bung nggak mendukung, kalau Bung dan Usi nggak berjalan pada misinya Tuhan, mungkin nggak gagal rumah tangganya. Dan bila perlu, bisa jadi maksudnya karena mau menjalankan misi sendiri, ayo kita saat gitu ya. Artinya teman-teman, ketika ada hal yang seperti itu bukan berarti kita kayak nggak mikirin kita punya rumah tangga apa segala macam, enggak ya. Karena di satu sisi ketika yang kita jalani ini kita masih berusaha untuk menyerahkan semuanya sama Tuhan dan semuanya ada dalam kendali Tuhan. Ya, harapannya sekalipun berjauhan misalnya ya dalam kasusnya aku ya kita tetap damai sejahtera gitu ya, di antara segenap kerinduan ataupun mungkin kebutuhan yang seringkali misalkan kayak sakit karena kita pasti punya hasrat untuk berjumpa gitu ya. Itu sih kalau apalagi sekarang ya Tuhan sayang semoga pandemi juga sudah makin membaik. Kalau sekarang sudah nggak mikir lagi kalau memang bisa dibantu dengan rekan-rekan majelis yang lain, diberi mengerti dan bisa dampingi, kenapa enggak. Gitu ya. Yang penting mendatangkan damai sejahtera baik untuk jemaat, keluargaku juga ya, apalagi suami. Misalnya contohnya seperti itu. Dan prinsip ini teman-teman bisa gunakan untuk semua hal sebenarnya. Untuk pekerjaan, usaha, untuk pendidikan gitu ya. Jadi bukan mari libatkan Tuhan tapi melibatkan diri dalam misinya Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera. Bukan hanya bagi diri, karena damai kan bicara kata sifat ya, keadaan. Bukan hanya kita yang damai tapi orang-orang di sekitar kita juga damai. Jangan-jangan mungkin gagal usaha karena kita sendiri mengambil untung bagi kita, abai dengan lingkungan, kesejahteraan para pekerja dan lain sebagainya. Pendidikan juga gitu, mungkin nggak berhasil karena ya kita sendiri nggak ngerjain tesisnya, mungkin nyontek mungkin skripsinya, mungkin ngejoki Bung. Ya gitu ya. Jadi gitulah teman-teman kira-kira ya. Jadi untuk siapa, Rika ya? Iya, Rika coba cerna lagi deh. Ini juga mahasiswa ini soalnya. Gitu ya. Ini bisa jadi calon pendeta juga. Bisa jadi untuk karya tama ke skripsinya kan. Poin ini penting loh. Betul. Sungguhkah kita harus melibatkan Tuhan dalam segala misi kita atau sebaliknya? Kita yang melibatkan diri dalam misinya Tuhan. Oke deh.
teman-teman. Ya. Cukup sekian dari terima gaji. Terima gaji ya. Belum. Tapi mungkin kalau tayang udah kali ya. Iya Oke, betul ya, karena kami juga digaji kok pendeta ya. Iya. Bukan dengan terima kasih. Tapi bukan itu maksudnya ya. Iya. Salah paham nanti. Iya, betul. Atau kitanya yang takut disalahpahami orang, padahal mah bebas aja harusnya ya. Karena kadang-kadang orang mikir, kalian kan pendeta pelayanan ada income-nya. Kalau kita pelayanan outcome mulu. Wah, sabar dulu. Nanti kita bahas tuh. Iya. Tapi kayaknya perlu bahas sama presbiter. Betul. Ya, entah kita ke Ambarawa kah, ke Siap. Blitar kah, Siap. atau di Malang kah, Iya, gitu. bisa. Bisa jadi. Atau mungkin ada tempat lain teman-teman Iya. yang pengen kita datang ke sana. Iya. Yang penting pas kami jalan. Hitungannya 4-6 orang gitu ya. Ya. Jangan cuma berdua yang Ya, iniin. Ada di balik layar. Di Iya. balik layar. Lagu mulu ya dari tadi ya Bu. Soalnya ada yang nanti Ya. ya. Oke deh teman-teman, jangan lupa untuk selalu dengarkan episode terbaru podcast Tanpa Podium setiap Rabu malam di Spotify, dan juga sudah bisa disaksikan di kanal YouTube podcast Tanpa Podium setiap Sabtu malam. Kalau teman-teman mau tahu info selengkapnya ada di Instagram @podcast_tanpa_podium @podcast_tanpa_podium tanpa spasi ya. Follow aja, di sana ada banyak hal, iklan, ada reels. Ya. Scrolling aja ke bawah ya reelsnya. Ada juga bisa kok di konten reels. ada video blog, ada microblog yang pastinya mencerahkan. Juga ada tayangan 1 ayat saja di kanal YouTube kita @podcast_tanpa_podium. Akan ada juga tayangan baru di kanal YouTube. Saksikan aja, tunggu aja ya. Saksikan segera. Oke deh teman-teman, kalau begitu saya Patricia pamit. Saya Irma pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. God bless you. God bless you.